Ya, alhamdulillah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka Anda lihat kebijakan pemerintah itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah atau dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau dalam rangka kemaksiatan tidak perlu ditaati berdasarkan nas hadis. Pertanyaannya, apakah pemerintah yang menganjurkan supaya Anda jangan berkumpul di keramaian itu maksiat? Justru itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tadkhulu firaran min fala taqdamu alaihi. Jangan kau datangi tempat wabah itu, jangan kau datangi. Kalau memang keramaian itu adalah salah satu sumber wabah, karena ramainya orang kan kita tidak tahu siapa di antara mereka yang terpapar, terkena, atau yang sehat, kita tidak tahu. Karena virus ini tidak bisa dilihat masalahnya. Tidak bisa dilihat kecuali dengan alat. Alatnya pun entah berantah. Bagaimana caranya Anda melihat bahwa si anu sehat, si anu sakit, si anu terpapar, si anu tidak, si anu kena, si anu tidak? Bagaimana caranya? Sementara wabah ini sudah terjangkit hampir di semua daerah. Bukan hanya di Batam saja. Kemana daerah di negeri kita ini ada saja yang terkena dan positif virus COVID-19 ini. Corona ini. Maka ini anjuran yang baik dari pemerintah. Yang kedua, mentaati pemerintah itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Jangan melawan pemerintah kalau memang itu memang anjurannya baik. Anjurannya, karena ini program baik. Hakikatnya sebenarnya ketika Anda tidak menggubris pemerintah, apalagi jelas-jelas Majelis Ulama Indonesia dan juga para guru-guru, para ustadz sudah angkat bicara, membeberkan berbagai macam dalil tentang bahaya dan begitu seterusnya. Hakikatnya Anda bukan sedang melawan pemerintah, tapi sedang melawan sabda Nabi. Melawan petuah-petuah para sahabat. Amr bin As radhiyallahu an mengatakan, ketika terjadi wabah besar di zaman Amirul Mukminin, dia mengatakan, naiklah kalian ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, pisahkan satu di antara kalian dengan yang lainnya, supaya wabah ini tidak menyebar dan menyebarkan kemana-mana, sehingga tidak ada henti-hentinya wabah ini dan sulit akan diangkat. Makanya ketika kalau Anda tahu ceritanya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ketika 3 malaikat yang berpura-pura menjadi tamu masuk ke rumah Lut. Kemudian rumah itu dikepung oleh para preman, orang-orang mujrim. Kemudian malaikat Jibril mengadab mereka. Ketika Jibril hendak mengadab satu negeri Sodom, maka Lut alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa asri bi ibadika wa asri, dan bersegeralah kalian pergi minal laili, ya, dari malam ini, wala yaltafit, dan jangan kau palingkan pandanganmu ke belakang. Disuruh pergi, suruh menghindar, karena akan terjadi adab. Ya. Jadi kalau seandainya pemerintah disuruh menghindar supaya tidak terkena wabah, maka ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan anjuran para sahabat. Jangan degil bahasa kita. Karena ada sebagian manusia yang merasa degil, merasa mampu, merasa sombong, bahkan ada yang berani mau makan corona, ya, siap ditelan gitu, dan yang lainnya. Ingat bahwa kita ini makhluk yang lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu takdir kita apa masalahnya. Apakah kita meninggal tahun ini atau tidak, kita tidak tahu. Jangankan tahun ini 1 jam lagi apakah kita meninggal atau tidak, kita tidak tahu kok. Maka sebaiknya akhdun bil asbab. Tadi saya katakan cari sebab keselamatan. Kalau tidak durroh sekali, jangan keluarlah. Hindari, walaupun harus keluar, hindari berkerumun dengan orang, berjabat tangan dengan orang sementara waktu, kemudian juga rame-rame dengan orang, walaupun itu acara-acara ibadah seperti majelis ilmu, undangan pernikahan, undangan akikah atau yang lainnya, demi kebaikan bersama, demi kekompakan bersama melawan corona. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah segera mengangkat bala ini, ya, karena bala ini sekali lagi
menjadikan kita sebagian yang kurang iman, menjadi goyah keimanannya. Tapi sekali lagi bahwa orang yang beriman, dia tidak takut kecuali kepada Allah, tapi bukan berarti tidak mengambil sebab untuk terhindar dari bala ini. Tetap mengambil sebab secara syar'i dan kauni. Wallahu a'lam.